Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Amelia dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas daur hidup gizi yang berjudul fase ibu hamil. Di dalam fase kehamilan terdiri dari yang pertama, fisiologi kehamilan, kedua, tumbuh kembang embrio dan fetus, ketiga, peranan gizi saat kehamilan, keempat, mitos-mitos yang terjadi saat kehamilan. Pertama, fisiologi kehamilan. Fisiologi kehamilan adalah seluruh proses fungsi tubuh untuk pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur sperma. Dalam proses kehamilan merupakan mata rantai yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi pelepasan ovum. Terjadi migrasi spermatozoa dan ovum, terjadi konsepsi dan pertumbuhan zigot, terjadi niatsi atau implantasi pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai ater. Nah, di dalam fisiologi, pertama fertilisasi, yaitu proses kehamilan dimulai dari fertilisasi dengan bertemunya sel telur dan sel sperma. Tempat bertemunya ovum dan sperma paling sering adalah di daerah ampula tuba. Kedua, setelah mengetahui fertilisasi, terjadilah konsepsi, yang biasa disebut nidasi atau implantasi, adalah penanaman sel telur yang sudah dibuahi ke dalam dinding uterus pada awal kehamilan. Ketiga, setelah mengetahui konsepsi, di sini kita harus mengetahui hasil konsepsi, pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum lahir ke dunia, anak akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim ibunya kurang lebih 9 bulan. Setiap bulan janin mengalami proses perkembangan yang berbeda-beda. Nah, setelah mengetahui hasil konsepsi, pertumbuhan dan perkembangan, terjadilah sirkulasi darah janin sistem pembuluh, yaitu darah janin berhubungan dengan sirkulasi darah ibu melalui sirkulasi uteroplasental. Selama dalam rahim janin mendapatkan oksigen dan pertukaran gas melalui peredaran darah plasenta yang berhubungan antara ibu dan janin. Nah, setelah mengetahui fase atau fisiologi kehamilan, di sini kita mengetahui perubahan fisiologis pada wanita hamil. Pertama, perubahan pada organ reproduksi, terdiri dari uterus, serviks, ovarium dan payudara. Dan yang kedua, perubahan-perubahan lainnya yang terdiri dari berat badan meningkat, sistem kardiovaskuler jantung bertambah 30-50%, maksimal akhir trimester 1 menetap sampai akhir kehamilan. Kemudian sistem GITP, perubahan peristalik usus. Kemudian metabolisme kadar glukosa lebih rendah secara bermakna. Dan kemudian yang terakhir, tratus urinarius poliuri pada trimester pertama dan kedua. Nah, setelah mengetahui fisiologi kehamilan, kedua kita mengetahui tumbuh kembang embrio dan fetus. Tumbuh kembang embrio terjadi pada waktu setelah 2 minggu hingga 8 minggu berikutnya. Embrio atau zigot merupakan tahap awal setelah pembuahan. Embrio atau zigot ini akan menuju rahim dan berkembang seiring bergulirnya waktu hingga membentuk fisik janin. Dan pada masa kehamilan dan sudah tampak rancangan bentuk alat-alat tubuh selama periode embrionik. Jumlah sel bertambah, sistem penyokong bagi sel terbentuk dan organ-organ mulai tampak. Yang kemudian mengetahui tumbuh kembang fetus. Fetus terjadi pada waktu setelah 8 minggu sampai saat kelahiran.
Pertama, 3 bulan setelah pembuahan, panjang janin kira-kira 3 inci dan beratnya kira-kira 1 ons. Dan yang kedua, pada akhir bulan yang ke-6, panjang janin kira-kira 14 inci dan beratnya naik 0,5 sampai 1 pon lagi. Yang ketiga, pada akhir bulan ke-5, panjang janin kira-kira 10 sampai 12 inci dan beratnya 0,5 sampai 1 pon. Yang keempat, pada akhir bulan ke-6, panjang janin kira-kira 14 inci dan beratnya naik 0,5 sampai 1 pon lagi. Dan yang terakhir atau yang kelima, selama bulan ke-8 dan ke-9, janin tumbuh lebih panjang dan naik lebih berat lagi kira-kira 4 pon. Kemudian kita mengetahui peranan gizi saat kehamilan. Pertama, gizi berperan sebagai faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia, terutama sejak 1000 hari pertama kehidupan, pada masa kehamilan sampai usia bayi 2 tahun. Anjuran wanita saat kehamilan, makan secukupnya. Bahan makanan yang mengandung protein hewani maupun nabati karena kebutuhan gizi wanita hamil meningkat. Kemudian gizi ini didistribusikan untuk pertumbuhan plasenta, pertambahan volume darah, mama yang membesar dan metabolisme basal yang meningkat. Dan yang terakhir, mitos-mitos yang terjadi saat kehamilan. Pertama, makan kacang saat hamil akan membuat anak alergi. Kedua, banyak makan sambal menyebabkan bayi botak. Ketiga, makan nanas disebabkan keguguran. Yang keempat, minum susu bayi jadi putih. Minum kopi bayi jadi hitam. Yang kelima, minum es disebabkan bayi besar. Dan yang keenam, minum air kelapa hijau dapat membuat rambut anak menjadi lembat. Itulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.